Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man adhahta lana subulal hidayah wa adhahtan basairina wishawatal riwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubathiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Pertama dan utama sekali, tak bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat-Nya kepada kita bersama. Ada 3 nikmat yang kita miliki pada malam hari ini. Yang pertama, nikmat kehidupan, sehingganya kita masih bisa bernafas dengan senang dan nyaman. Yang kedua, nikmat kesehatan. Dengan kesehatan kita, dengan sehatnya tubuh jasmani kita bisa hadir di dalam ruangan musala kita ini dalam melaksanakan ibadiyah atau ubudiyah kita kepada Allah, melaksanakan sholat isya berjamaah yang telah kita jalankan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, sehingga kita nanti bisa melaksanakan sholat tarawih dan juga witir berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga nikmat kesempatan. Dengan adanya kita kesempatan untuk hadir pada malam hari ini, kita bisa masuk ke dalam ruangan musala, sehingganya insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih dan witir. 3 nikmat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat yang luar biasa, yang sangat luar biasa pada diri kita, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan, kesehatan dan juga kesempatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mohon kepada Allah, semoga Allah selalu kirimkan, Allah sampaikan selawat beserta salam kita kepada arwah Nabi besar kita, Parit pada Makkah Madinah, pujuan pimpinan umat Islam sedunia, penutup sekalian Nabi dan khatam sekalian kitab, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para seluruh jamaah yang hadir di dalam ruangan musalla Ar-Rasul, yang insyaallah kalau tidak salah saya sudah 2 kali dalam rangka memberikan tausiah ke musalla ini, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Dan pada hari ini Allah berikan kesempatan untuk
menjalankan tugas sebagai mubalik, sebagai penceramah, menyampaikan atau himbauan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat Allah Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana sudah banyak saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimat di dekat-dekat kita dan juga jauh dari tempat kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak pula rencana yang akan dia jalankan di bulan Ramadan ini dan juga termasuk setelah Ramadan nanti. Tetapi Allah tutupkan usianya, Allah panggil dia menjelang Ramadan. Pada hari ini kita masih hadir, masih sedang dalam bernafas, masih sehat, dan juga masih banyak kesempatan dalam beribadah. Dalam kesempatan beribadah ini, untuk sama-sama kita ketahui, satu bulan yang telah kita lalui tidak akan pernah kita temui kembali, tidak akan pernah kita jalani kembali, karena dia sudah lewat. Dan kemudian dalam bulan ini, di bulan Ramadan ini, Allah masih berikan kehidupan pada kita. Inilah kehidupan bagi kita selaku manusia yang dihambakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersujud kepadanya. Kemudian satu bulan menjadi satu minggu. Satu minggu kemarin yang telah kita lalui, pada hari ini kita lalui satu minggu. Dan satu minggu yang telah kita lewati itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan satu minggu ini adalah kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakanlah, manfaatkanlah kesempatan ini. Karena apa? Allah itu tidak punya janji dengan kita, tetapi Allah telah mencatat janji kita. Masalah umur kita telah dicatat oleh Allah. Berjalannya waktu bukan bertambah umur, tetapi berkurangnya masa yang telah kita jalani dan akan kita temui. Kemudian dari satu minggu menjadi satu hari yang telah kita lalui, atau hari tadi tidak akan pernah kita temui lagi. Kenapa? Kita maju ke depan. Berarti satu hari telah hilang. Hari kita, kesempatan ke depan baru bisa kita mendapatkannya. Dan pada hari ini, di dalam kesempatan ini, inilah hari untuk kita. Kita pergunakan dengan baik hati kita, pikiran kita. Jernihkan hati, kemudian senangkan pikiran untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga begitu, detik ini kita tidak akan menemui bulan Ramadan seperti ini. Makin barangkali satu bulan ke depan kita tidak menemukan hari-hari lagi. Allah masih memberikan kesempatan pada kita. Sadari diri kita dan introspeksi diri kita, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan, kita jadikan sebagai hikmah dan rahmah bagi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya tiga yang menjadikan niat kita yang kita pasang dalam hati kita di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita, rasa mungkin barangkali dekat kita kepada seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jadikan Ramadan ini sebagai rahmat atau rahmat bagi kita. Dan karena apa?
Ramadan ini adalah menjadikan kita untuk benar-benar yakin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini adalah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. 12 bulan, 1 tahun lamanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Bahkan ibadah sunnah saya melebihi pahalanya dibandingkan di bulan yang lain ibadah wajib yang kita lakukan. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita, pergunakan, manfaatkan. Jangan kita lalai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan ini yang kedua yaitu kita bisa menjaga hati, menjaga diri, menjaga emosi kita di dalam melaksanakan tugas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga hati kita bersihkan hati kita, dan bahkan di bulan Ramadan ini jika ada mungkin barangkali masalah di antara kita, mungkin barangkali dalam pekerjaan atau mungkin barangkali di dalam rumah tangga kita sendiri, kita ingat bahwa pada hari ini saya puasa di bulan Ramadan, maka terkontrollah emosi kita. Maka itulah rahmatnya di bulan Ramadan ini untuk menjaga hati diri, untuk menjaga selalu di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga lidah kita terjaga, dan kemudian hati kita juga terjaga, diri kita terjaga, tangan kita terjaga, penglihatan kita terjaga, telinga kita terjaga. Semua yang ada pada diri kita bisa menjaganya. Kenapa? Karena kita merasa di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimah, selalulah kita ingat dengan bulan Ramadan yang hadir ini, jadilah diri kita sebagai motivasi ke depan. Setelah Ramadan nanti akhir, setelah Ramadan nanti mungkin barangkali habis kita jalani, maka kita selalu bertahan di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan adalah latihan diri untuk menahan emosi, latihan diri untuk menjaga diri, latihan diri untuk menjaga lidah supaya tidak mengotori dan menyinggung hati dan perasaan orang lain. Dan yang terakhir yaitu di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita jaga hati dan perasaan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita laksanakan di siang hari dan sampai di malam hari, kita melaksanakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, yaitu salat tarawih dan witir. Kita selalu ikhlas, kita selalu ridho mencari rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita mencari rahmat, dalam cari kita keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita lupa dengan diri kita sendiri. Bekerjalah kita, apa yang kita kerjakan boleh, apapun pekerjaan kita, yang penting selalu kita serahkan kepada Allah. Kemudian apapun bidang kita masing-masing, jalani apa itu posisi kita jalani. Semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali sedikit itu nasihat, ceramah atau sartapan rohani. Karena apa? Banyak tidak masuk semuanya. Sedikit masuk ke dalam hati dan pikiran kita dan bisa merubah hati dan pikiran atau perilaku kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai kesimpulan ceramah atau sartapan rohani pada malam hari ini di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, marilah kita perjuangkan hati kita, kita perjuangkan diri kita perjuangkan lisan kita. Lisan tidak menyinggung perasaan hati orang lain, diri kita tidak berbuat dosa, maksiat, dan kemudian hati kita jaga
supaya selalu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita beribadah dan juga termasuk kita di dalam melakukan pekerjaan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih utama pada diri kami pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.